Baik, kita akan mereview untuk cara kita menyusun fungsi kuadrat bila ada 3 macam kondisi. Bisa Anda baca di tampilan slide ini bahwa ada 3 bentuk, 1, 2, dan 3, dan juga ada kondisinya digunakan ketika yang pertama, kalau ada titik puncak dan satu titik lain yang dilalui oleh grafik, kita menggunakan bentuk fx sama dengan ax. A dikalikan x dikurangi h, dikuadratkan ditambah dengan k. Kemudian bila ada 3 titik yang dilalui grafik, kita gunakan bentuk umum persamaan kuadrat. Nah, yang di kiri ini bisa kita sebut sebagai bentuk baku dari fungsi kuadrat. Kemudian di bagian tengah ini sebagai bentuk umum dari fungsi kuadrat. Sedangkan bila ada 2 titik potong di sumbu x, misalkan x1 dan x2, serta melalui titik lain, satu titik lainnya, maka kita gunakan fx sama dengan a dikalikan x dikurangi x1 dikalikan dengan x dikurangi x2. Nah, untuk titik potong di sumbu x ini, x1 dan x2 itu bisa berupa misalkan a,0 dan x2 b,0. Karena merupakan titik potong di sumbu x, maka pastilah bagian absisnya bernilai 0. Dan satu titik yang lain ini bebas. Oke, kita lihat untuk contohnya. Yang pertama, carilah fungsi kuadrat f yang grafiknya berupa parabola yang memiliki titik puncak 4,9 dan memotong titik 2,1. Jelas ya di sini. Titik puncak 4,9, maka h, k itu adalah 4,9. Maka kita gunakan bentuk baku dari fungsi kuadrat fx sama dengan a dikalikan x dikurangi h dikuadratkan ditambah dengan k. Kemudian kita substitusikan nilai h dan k ke dalam fx. Ini kita peroleh fx itu sama dengan a x dikurangi nilai h di sini adalah 4 dikuadratkan ditambah dengan nilai k adalah negatif 9. Kemudian saya tuliskan kembali fx sama dengan a dikalikan x kurangi 4 kuadrat dikurangi 9. Kemudian ada kata kunci lagi, memotong titik di koma 2, negatif 1. Artinya 2, negatif 1 ini ada pada f atau ada pada fungsi kuadratnya. Atau lebih lanjut lagi, 2, negatif 1 ini ada pada fx. Sehingga kalau kita substitusikan nilai x sama dengan 2, atau kita cari f2 itu sama dengan a, x-nya diganti 2 dikurangi 4, kuadrat dikurangi 9. Itu pasti sama dengan negatif 1. Kenapa? Karena pasangan dari 2 itu adalah negatif 1. Dan 2, negatif 1 ada pada f, atau ada pada parabola. Sehingga selanjutnya tinggal kita perhatikan yang saya beri kotak. Menjadi a 2 dikurangi 4 dikuadratkan dikurangi 9 sama dengan negatif 1. Maka saya tuliskan a 2 dikurangi 4 negatif 2 dikuadratkan sama dengan negatif 1 ditambah 9. Sehingga kita punya 4a sama dengan 8. Dan nilai a adalah 2. Kita punya nilai a adalah 2. Kemudian kita substitusikan nilai a sama dengan 2 ini ke dalam bentuk fungsi kuadrat yang seperti ini. Maka fx menjadi 2 x dikurangi 4 dikuadratkan dikurangi dengan 9.
Atau kalau kita jabarkan 2x kuadrat dikurangi 8x ditambah 16 dikurangi dengan 9. Atau 2x kuadrat dikurangi 16x ditambah 32 dikurangi 9. Atau 2x kuadrat dikurangi 16x ditambah 20. Jadi, fungsi f yang dimaksud adalah 2x kuadrat dikurangi 16x ditambah 20. Dan kalau kita cari sumbu simetrinya, misalkan x sama dengan min b, gitu ya, min 16 per 2 dikalikan a, a-nya adalah 2, kita peroleh 4. Sama seperti ini. Karena kalau kita ingat kembali bahwa koordinat titik puncak itu terdiri dari atau komponennya adalah nilai x-nya itu merupakan sumbu simetri dan nilai y-nya merupakan fungsi sumbu simetri pada fungsi kuadrat yang diberikan. Oke. Ya, itu untuk contoh menggunakan bentuk baku fungsi kuadrat. Kemudian kita lanjutkan. Tentukan fungsi kuadrat f yang grafiknya melalui titik-titik negatif 4,24, negatif 2,20, dan 0,12. Jadi tidak ada ya perpotongan dengan sumbu x, karena di sini aksisnya tidak bernilai 0. Tidak ada titik yang aksisnya bernilai 0. Maka kita gunakan fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Artinya adalah ketika kita melakukan substitusi nilai negatif 4 ke dalam fx, itu akan sama dengan 24. Begitu juga berlaku untuk titik yang lainnya. Oke, yang pertama, saya misalkan poin A, f dari negatif 4 adalah A dikalikan negatif 4 dikuadratkan, ditambah negatif 4, bentar, supaya urut ya, B dikalikan negatif 4 ditambah C, itu sama dengan 24. Atau saya punya 16A dengan negatif 4 dikuadratkan 16 dikurangi 4B ditambah C sama dengan 24. Ini persamaan 1. Kemudian poin yang B, f dari negatif 2 sama dengan A dikalikan negatif 2 dikuadratkan ditambah B dikalikan negatif 2 ditambah C sama dengan 20. Jadi kita melakukan substitusi negatif 2 ke dalam fx. Nah, ini kita peroleh 4A dikurangi 2B ditambah C sama dengan 20. Ini merupakan persamaan yang kedua. Kemudian yang bagian C atau poin ketiga, poin C, f dari 0 itu sama dengan A dikalikan 0 kuadrat ditambah B dikalikan 0 ditambah C itu sama dengan 12. Maka kita punya C sama dengan 12. Dan ini merupakan persamaan yang ketiga. Jadi kita punya persamaan 1 yang diperoleh dengan melakukan substitusi titik negatif 4,24. Persamaan kedua yang kita peroleh dari substitusi titik negatif 2, negatif 2,20. Kemudian persamaan ketiga yang kita peroleh dari hasil substitusi titik 0,12. Nah, kalau kita perhatikan, pada persamaan 1 dan persamaan 2 ada 3 variabel A, B, C. Sedangkan pada persamaan ketiga, itu hanya diperoleh variabel C sama dengan 12. Maka kita bisa melakukan substitusi persamaan 3 ke 1
sehingga diperoleh 16A dikurangi 4B ditambah C-nya adalah 12 sama dengan 24. Ya. Kemudian 16A dikurangi 4B sama dengan 12. Karena kedua ruas memiliki faktor 4, maka bisa saya sederhanakan. Dengan bagi 4 di kedua ruas diperoleh 4A dikurangi B sama dengan 3. Oke. Kemudian persamaan ketiga kedua diperoleh 4A dikurangi 2B ditambah C, C-nya adalah 12, 12 sama dengan 20. Maka 4A dikurangi 2B sama dengan 8. Karena kedua ruas mempunyai faktor 2, maka saya sederhanakan dengan membagi 2 pada kedua ruas, sehingga diperoleh 2A dikurangi B sama dengan 4. Ini saya beri nama persamaan 4, ini saya beri nama persamaan ke-5. Maka kita bisa menggunakan eliminasi dan substitusi, karena dari persamaan 4 dan persamaan 5 itu merupakan sistem persamaan linear 2 variabel. Oke. Dari 4 dan 5, 4A dikurangi B sama dengan 3, kemudian 2A dikurangi B sama dengan 4. Saya ingin melakukan eliminasi terhadap B, maka tandanya adalah negatif, karena negatif B dikurangi negatif B hasilnya 0. Maka kita punya di sini 2A sama dengan negatif 1, atau A-nya adalah negatif setengah. Ya. Kita punya A-nya, nilai A itu adalah negatif setengah. Kemudian untuk mencari nilai B, Anda bisa bebas melakukan substitusi pada persamaan 4 atau persamaan 5. Bebas. Saya pilih persamaan 5, maka 2 dikalikan A adalah negatif setengah, dikurangi B sama dengan 4. Hingga saya punya di sini negatif 1, negatif B sama dengan 4. Atau negatif B sama dengan 5. Dan B-nya adalah negatif 5. Saya tandai dulu. Nilai C 12, nilai A negatif setengah, nilai B negatif 5. Maka kita simpulkan, jadi fungsi kuadrat yang dimaksudkan dan melalui ketiga titik ini adalah fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c, atau fx sama dengan, hanya kita ganti negatif setengah, negatif setengah x kuadrat, b-nya kita ganti negatif 5, min 5x ditambah c adalah 12. Jadi kita bisa membentuk satu fungsi kuadrat bila diketahui 3 sembarang titik menggunakan bentuk umum dari fungsi kuadrat. Baik. Kita lanjutkan ya. Untuk contoh yang terakhir, berarti bila ada titik potong, ada 2 titik potong di sumbu X dan melalui titik 4,10. Kita kembali lagi ya di sini. Untuk di bagian awal, di bagian ini sudah ya. Ini sudah dipenuhi. Ada contohnya. Kemudian yang kedua ini sudah. Nah, sekarang yang terakhir adalah bentuk ini. Fx sama dengan A dikalikan X dikurangi X1 dikalikan X dikurangi X2. Kita gunakan bentuk itu. Maka Fx sama dengan A
X dikurangi X1 dikalikan X dikurangi X2. Ada 2 titik ya, negatif 1 dan 3. Anda bisa memisalkan X1 negatif 1, kemudian X2 3, atau sebaliknya, X1 3, X2 negatif 1. Tidak masalah. Nah, saya misalkan untuk X1-nya adalah negatif 1, maka X dikurangi negatif 1, kalikan X dikurangi 3, atau saya kalikan A, X tambah 1, X dikurangi 3. Oke. Saya punya Fx sama dengan A dikalikan X tambah 1, dikalikan X dikurangi 3. Belum selesai. Masih ada satu bantuan dari soal yang belum kita gunakan, yaitu 4,10. Titik dari fungsi kuadrat F yang melalui 4,10. Artinya adalah F4 sama dengan A, 4 ditambah 1, 4 dikurangi 1, hasilnya adalah 10. Maka A, 5, 3, itu sama dengan 10. Atau nilai A-nya adalah 10 dibagi dengan 15. Sehingga kita tinggal mengganti nilai A di sini dengan 10/15. Jadi, Fx atau fungsi kuadrat yang dimaksudkan adalah 10/15 dikalikan X tambah 1, X dikurangi 3. Atau kalau Anda ingin mengalihkan juga boleh. 10/15 dari X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 3. Atau 10/15 X pangkat 2 dikurangi 20/15X dikurangi 30/15. Ini merupakan fungsi kuadrat yang memiliki titik potong di sumbu X yaitu negatif 1 dan 3. Ini sepertinya bisa kita tulis menjadi negatif 1,0, kemudian ini menjadi 3,0, serta melalui titik 4,10. Oke, kira-kira seperti itu untuk cara kita menyusun fungsi kuadrat bila diketahui beberapa fakta, beberapa yang diketahui dalam soal. Oke, semoga video ini membantu dalam memahami materi dari fungsi kuadrat.